memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Hai, halo. Apa kabar hari ini? Masih luar biasa pasti ya. Luar biasa karena ada Tuhan Yesus. Kak Iren gimana kabarnya? Luar biasa Kak Emi. Luar biasa juga. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Tahu nggak Kak Iren? Apa itu, Hari Kak ini Emi? kita merayakan hari apa ya? Adik-adik hari apa ada ya? yang tahu nggak? Coba tanya adik-adiknya Kak Emi. Adik-adik tahu nggak kita merayakan hari apa hari ini? Hari apa ya? Hari Minggu. Iya, kita beribadah hari Minggu. Tapi ada yang lebih spesialnya. Apa itu? Kita merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Ternyata hari ini adalah hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita merayakan hari Pentakosta. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami boleh datang kembali Tuhan, beribadah kepadamu. Kami membawa hati kami mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah kami dimanapun kami beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang sama bekerja bagi setiap kami. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena hari ini hari Pentakosta, kita mau bersuka cita memuji Tuhan dengan api yang menyala-nyala. Adik-adik yang menyala-nyala, ayo bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Haleluya. Ku punya api itu menyala di hatiku. Biarkan menyala, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Lebih lagi katakan, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Semua tepuk tangan lagi, lebih semangat. Ho 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 ho
Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Lebih semangat lagi, kita mau katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Haleluya, haleluya. Api Pentakosta menyala di hatiku, menyala di hati Kak Iren, Amin. menyala di hati adik-adik Adik-adik. semuanya. Yes, Haleluya. puji Tuhan. Kak Iren, kalau hati kita sudah menyala-nyala dengan Roh Kudus, Iya Kak Emi. pasti ada apa? Buah-buah yang keluar dari dalam hidup kita, yaitu buah-buah roh. Kita masih bersuka cita, yuk semuanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya boleh menjadi bagian kita. Amin. Amin. Tepuk tangan lagi adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo adik-adik lebih semangat lagi katakan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Lebih semangat dengan iman katakan. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk berikan sikap yang terbaik. Adik-adik boleh tutup matanya. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus hadir dimanapun kita berada saat ini. Kita mau angkat pujian. Kita katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hatimu adik-adik. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati kita, buka hati. Minta Roh Kudus turun memenuhi setiap adik-adik di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati, ya Tuhan Yesus, untuk jamaah-Mu. Roh Kudus menjamah setiap adik-adik kami Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih, kuasa-Mu mengambil alih seluruh kehidupan adik-adik kami di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, penuhi yang kudus, kami rindu dipenuhi kuasa-Mu. Mengalir Roh Kudus, mengalir dalam hati kami, mengalir dalam hidup kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu bersama dengan adik-adik kami Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, kami rindu Tuhan Yesus. Oh, kami rindu Roh Kudus. Oh, penuhi setiap adik-adik kami, penuhi setiap mereka Tuhan, supaya mereka bisa menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, mengubahkan hidup setiap adik-adik kami. Oh, kuasa-Mu penuhi Tuhan. Kiramasya marabaya haleluya, kiramaya marabaya syakarama. Oh, kami perlu kuasa-Mu sungguh, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap adik-adik kami. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur buat Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang memberi kami kekuatan, menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh, terima kasih. Kita minta Roh Kudus lebih lagi. Kita katakan, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit.
kasih Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini adik-adik kami sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Kau berkuasa atas setiap hidup adik-adik kami supaya mereka diubahkan Tuhan. Dari anak-anak yang tidak baik menjadi anak-anak yang baik. Anak yang dengar-dengaran akan Engkau, anak yang dengar-dengaran akan kedua orang tua mereka Tuhan. Bahkan Bapa di surga kami minta supaya Engkau memakai setiap adik-adik kami untuk memenangkan generasi mereka Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan adik-adik kami. Yang sakit disembuhkan, yang bersedih Tuhan, mereka akan kembali bersukacita. Mereka akan kembali bergembira, mereka akan kembali memuji-muji Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan, berkati orang tua kami, dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik bersama keluarga, bersama papa mama, abang kakak dan semuanya dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Dan kita bersyukur bahwa kita lihat hari ini semakin hari semakin baik. Pandemi boleh semakin hari semakin berkurang. Kita bersyukur tentu itu oleh karena siapa? Oleh karena anugerah Tuhan Yesus kita. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan sikap yang terbaik dan terlebih siapkan hatinya yang mau menerima firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat ini kami ada sebagai kami ada. Itu karena pekerjaan Tuhan, itu karena anugerah dan kasih Tuhan bagi setiap kami. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami, pemberontakan kami, kenakalan kami, perkataan mulut kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu luar biasa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan, keberanian bagi setiap kami. Firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan membuka jalan bagi setiap orang yang dalam pergumulan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama satu nama yaitu Tuhan Yesus kami siap mendengarkan-Mu. Bersama katakan, amin. Ya, adik-adik Alkitabnya sudah disiapkan ya. Ya, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan tentu Alkitab kita harus kita siapkan ya. Nah, hari ini judul firman Tuhan adalah Roh Kudus dicurahkan, anugerahnya memberikan kuasa. Ya, hari ini firman Tuhan diambil daripada Kisah Para Rasul 1-2 ya. Di sini judulnya adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 disebutkan judulnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Nah, adik-adik setelah kebangkitan Yesus pada hari ketiga Tuhan Yesus selama 40 hari masih ada di bumi mengunjungi murid-muridnya, mengunjungi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus ya. Nah, pada suatu hari kita baca ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, nanti kalau saya terangkat ke surga kamu jangan kemana-mana. Kamu harus berkumpul di Yerusalem bersama-sama kalian menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Roh Kudus ya. Kita baca lagi lanjutannya di ayat ke-6 ya. Di ayat ke-6 disebutkan judulnya di sini Yesus terangkat ke surga. Kakak bacakan ya. Mulai dari ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, yang dijanjikan Bapa melalui Tuhan Yesus adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus diberikan, dikaruniakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bersama papa mama, bersama keluarga, bersama kakak-kakak semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Berarti kita juga akan menerima janji Bapa yaitu Roh Kudus ya. Kakak baca lagi ya ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi memberitakan Injil kemana saja. Coba kita baca lagi ya. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya,
tidak terbatas tempatnya sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita terima dalam hidup kita menjadi mempunyai kuasa menyampaikan berita yaitu kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Kakak bacakan lagi ayat 9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Nah, ini waktu Tuhan Yesus sudah mau terangkat ke surga. Disampaikan seperti tadi, Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, pas Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan di hadapan murid-muridnya. Mereka meratap ke langit. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya menatap ke langit. Kemudian awan menutupi Tuhan Yesus dan 2 orang berpakaian putih turun di tengah-tengah mereka, yaitu malaikat-malaikat Tuhan ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Nah, Tuhan Yesus terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Disaksikan oleh siapa? Murid-muridnya. Siapa tadi murid-muridnya? Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus memberikan kita tugas apa tadi? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Lewat kuasa yaitu Roh Kudus. Memberi kekuatan, memberi kebenaran untuk menyampaikan kabar baik. Supaya setiap orang beroleh keselamatan sama seperti kita. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu mereka berkumpul, kan tadi Tuhan Yesus bilang, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-muridnya nggak balik ke rumahnya, mereka berkumpul di mana? Di Yerusalem ya. Kakak bacakan ya ayat 12. Judulnya di sini disebutkan rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, luar biasa. Mereka memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kalau saya terangkat ke surga, kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu harus berkumpul di Yerusalem. Murid-murid itu mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka naik ke ruang atas. Apa yang mereka lakukan? Ya, kakak baca lagi ayat 14 ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus ya. Selain murid-murid yang tadi ada ibu Yesus dan saudara-saudara yang lain. Mereka berkumpul, bertekun, berdoa bersama-sama. Menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus ya. Nah adik-adik, ketika mereka sehati bersama-sama berdoa bersungguh-sungguh, apa yang terjadi? Kakak bacakan lagi buat kita semua ya. Yaitu di Kisah Para Rasul ayat 2. Di sini disebutkan judulnya Pentakosta. Yaitu hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, adik-adik. Jadi ada lidah-lidah api, berupa lidah-lidah api hingga pada semua orang yang ada di tempat itu. Yaitu mereka yang bertekun, berdoa sehati. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik luar biasa ya, ketika mereka bertekun berdoa, Roh Kudus dicurahkan. Tanda yang pertama, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh. Bahasa yang berbeda-beda seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut lagi. Apakah setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus terus mereka diam aja? Coba kita baca lagi ya. Kakak baca lanjutkan di Kisah Para Rasul masih ayat yang kedua. Nah, salah satu contohnya murid Tuhan Yesus yang menerima Roh Kudus itu adalah Petrus. Petrus dipenuhi dengan kuasa, adik-adik. Luar biasa. Kita baca di ayat 35 ya, mulai dari 35. Duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini adalah Tuhan Yesus yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Di sini Petrus menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat ya. Coba nih. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang menerima kuasa Roh Kudus adalah Petrus. Setelah dia menerima Roh Kudus, dia jadi berani. Dia pergi mengabarkan Injil, memberitakan kerajaan Allah, menyampaikan pertobatan kepada bangsa Israel. Kamu melakukan yang jahat. Bangsa Israel takut. Jadi bangsa Israel bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami diampuni? Petrus katakan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis supaya kamu dipenuhi Roh Kudus juga. Orang-orang itu mendengarkannya, adik-adik. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus itu, khotbah yang luar biasa yang disertai kuasa Roh Kudus, mau mendengarkan dan mereka mau bertobat, adik-adik. Tiap hari jumlah orang yang bertobat semakin bertambah. Kakak bacakan di ayat 41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa, adik-adik. Tuhan tambah-tambahkan jiwa. Bahkan pada hari itu kakak baca lagi ya. Orang-orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, coba bayangkan berarti satu hari yang sama ya. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa ya. 3.000 jiwa adik-adik dalam satu hari. Itu karena apa? Kuasa, yaitu Roh Kudus ya. Luar biasa adik-adik. Nah, sehingga bangsa Israel mengalami pertobatan. Mereka memberikan diri mereka dibaptis dan hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, inilah adalah salah satu contoh karunia Roh Kudus. Mereka mempunyai kuasa, keberanian menyampaikan kabar baik. Dan orang-orang mendengarkan dan memberikan diri mereka dibaptis. Mereka bertobat. Luar biasa adik-adik. Demikian juga adik-adik dan kita semua. Kita bertekun, berdoa, bersungguh-sungguh.
kita pasti menerima Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh. Dan kita adalah orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, bertekun, menantikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita, memberikan kita kuasa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik dan kakak-kakak dan kita semua belajar sungguh-sungguh, bertekun sehati bersama keluarga, berdoa. Roh Kudus pasti dikaruniakan bagi kita. Karena Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi kita murid-muridnya. Ya adik-adik, ini firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik dan semua kita yang mendengarkan mengingatnya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Engkau Allah menjanjikan bagi kami Roh Kudus yang memberikan kami kuasa, keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap orang mendengarkan firman Tuhan bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Perlengkapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap adik-adik kami Bapa. Supaya mereka mempersiapkan hati mereka di dalam kesungguhan mereka berdoa, memuji, menyembah Engkau. Menerima Roh Kudus dalam hati mereka. Sehingga mereka dipakai dengan luar biasa di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah teman sepermainan mereka, di teman-teman sekolah mereka, bahkan dimanapun Tuhan mereka melangkah, Roh Kudus menyertai mereka, memberikan kuasa memberitakan Injil untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Pulau Batam, bangsa kami Indonesia dan pemerintahannya. Takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami supaya mereka juga mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pandemi COVID-19 ini segera berakhir oleh karena kuasa Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dicurahkan, dianugerahkan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin.